Hai, nama saya Dia Izma Azizah. Hai, nama saya Sinta Nur Anissa. Saya Uliana Kanarapati. Hai, kenalkan nama saya Bella Arina Putri. Kami dari Program. Anemia menjadi salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Diperkirakan sekitar 30% penduduk dunia menderita anemia. Anemia banyak diderita oleh masyarakat, terutama remaja dan ibu hamil. Anemia pada remaja putri sampai saat ini masih cukup tinggi menurut World Health Organization pada tahun 2013. Pada remaja putri usia 10-18 tahun dikategorikan anemia jika memiliki kadar Hb kurang dari 12 gram per desiliter. Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2015, mengatakan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 29%. Prevalensi anemia pada remaja putri usia 10-18 tahun mencapai 41,5% di negara berkembang. Krimer tahun 2007 dalam Herta DKK tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat dua faktor penyebab anemia, yaitu faktor non-gizi dan faktor gizi. Selain karena rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya seperti vitamin A, C, folat, riboflavin, dan B12, terdapat faktor lain, yaitu adanya kesalahan dalam konsumsi zat besi. Misalnya, konsumsi zat besi bersamaan dengan zat lain yang dapat mengganggu penyerapan zat besi tersebut. Vitamin yang terkait dengan defisiensi zat besi adalah vitamin C. Vitamin C berperan untuk membantu mempercepat penyerapan besi di dalam tubuh. Menurut Herta DKK tahun 2015, anemia dapat membawa dampak yang kurang baik. Anemia dapat menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, perkembangan motorik, mental, kecerdasan terhambat, menurunnya prestasi belajar, tingkat kebugaran menurun, dan tidak tercapainya tinggi badan maksimal. Berdasarkan data di atas, maka kelompok kami membuat produk makanan, yaitu puding, yang mengandung zat besi dengan target sasaran wanita usia subur. Produk kami akan dikemas dengan kemasan yang modern, simple, dan mudah untuk dibawa, dan yang pastinya dengan rasa yang enak. Kami memiliki keunggulan, yaitu mengandung Fe dan juga memiliki kemasan yang modern, simple, dan mudah untuk dibawa, sehingga cocok untuk dikonsumsi saat bepergian. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat, panci, spatula, sendok, pouch, pisau, talenan, corong, saringan, oven, sealer, blender, gunting, timbangan, kompor gas, mangkuk kecil, gelas ukur, dan ayakan. Untuk bahan yang kami gunakan yaitu buah naga 20 gram, susu 250 ml, gula 25 gram, agar-agar rasa jambu 3 gram, jeruk nipis setengah buah, nata de coco 50 gram, hati ayam utuh 4 buah kurang lebih 200 gram yang kami gunakan untuk membuat bubuk hati ayam. Kemudian bubuk hati ayam yang digunakan yaitu sebanyak 2 gram. Pertama-tama cuci hati hingga bersih. Baru kemudian tambahkan jeruk nipis dan sedikit garam, lalu diamkan selama 1 jam di dalam kulkas. Kemudian blender hati sampai halus, lalu oven hati yang telah dihaluskan dengan 5 tahapan. Yang pertama, 20 menit dengan suhu 130 derajat Celcius. Yang kedua, 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Yang ketiga, 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Yang keempat, 20 menit dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan panas bawah. Yang kelima, 10 menit dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan panas atas. Baru kemudian haluskan hati yang telah di oven dengan blender. Kemudian saring dengan ayakan, didapatkanlah bubuk hati ayam. Pertama-tama siapkan bahan-bahan, yaitu susu 250 ml, hati ayam bubuk 2 gram, gula 25 gram, agar jambu 3 gram, buah naga 20 gram, dan nata de coco 50 gram. Kemudian saring buah naga untuk diambil saringnya. Kemudian campurkan susu, hati ayam bubuk, gula, sari buah naga, dan agar. Baru kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, panaskan dengan api kecil hingga mendidih sambil terus diaduk. Sambil menunggu puding mendidih, masukkan nata de coco ke dalam pouch. Setelah puding mendidih, masukkan puding yang sudah masak ke dalam pouch. Kemudian tunggu hingga panas sedikit berkurang. Baru kemudian sealer kemasannya.
Setelah itu, simpan di dalam kulkas. Sajikan saat dingin, lebih nikmat. Uji analisis sensori yang kami lakukan adalah uji hedonik. Uji hedonik ini dilakukan kepada 30 orang panelis wanita usia subur untuk mengetahui manakah jenis puding yang lebih disukai. Setelah dilakukan beberapa kali trial dalam mencari formulasi yang tepat dalam menciptakan puding dengan bahan hati ayam, dengan mempertimbangkan kuatnya bau amis yang dimiliki hati ayam, tujuan yang ingin dicapai dan merancang puding tersebut agar rasa puding hati ayam ini dapat diterima oleh masyarakat, maka ditemukanlah formulasi yang tepat sehingga puding ini dapat dikatakan sebagai puding yang mengandung zat besi untuk mengatasi masalah anemia pada wanita usia subur. Berdasarkan uji organoleptik yang telah kami lakukan terhadap 30 panelis, maka didapatkan formulasi terbaik yang dimana tidak terasa amis hati ayam dan rasanya pun dapat diterima oleh masyarakat. Produk puding berbahan hati ayam ini kami beri nama Feeding Pudis dengan tagline cara baru konsumsi FE yang dikemas dengan pouch squeeze dengan varian rasa jambu, yaitu hasil dari uji organoleptik yang telah kami lakukan.